yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Warna. Waktu dan tempat dipersilakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah al-qa'il bihamdillah adadama fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa taqaddillah wa barakatuh. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli wal muslimina wal muslimat. Al-Hafiz. Yang kami hormati tentunya para alim, para ulama, tapi khusus kepada Ustaz kami yang sebagai pembimbing atau seksi karena kerohanian di yayasan kita. Yang kami hormati juga Pak Ustaz Lamidi. Alhamdulillah, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, bertahan, umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati ketua kita, alhamdulillah, Bapak Tebang, yang alhamdulillah sempat hadir dan tentunya menyempatkan diri ya. Kalau kita nggak ada untuk niat menempatkan diri, yakin tidak bisa hadir sampai di tempat ini. Karena untuk menghadiri namanya kebaikan sangat sulit dan susah. Karena setan ada di diri kita, di tangan kiri kita, itu membisiki. Ngapain sih datang ngaji cuma gitu-gitu doang. Yang ceramah kan berani modern lami itu ngocek kayak gitu, itu udah jelas pasti membisiki di diri kita. Yang sebagai ustaz juga dibisikin, ngapain datang orang ngaji cuma 5 orang, wah lu ngobrolnya kayak tong kosong. Itu pasti sebagai ustaz itu pasti ini jangan, karena tidak lepas dari ujian namanya setan menggoda di diri kita. Sebagai ustaz karakternya beda-bedanya, sebagai ketua ya lebih-lebih, apalagi memegang yayasan yang untuk mengetuai dari kita berapa anggota kita. Nah itu kedaannya apa untuk ketua? Biasanya ini dikenakan dibisikin pasti itu, nggak lepas dari aku ketua. Bisikan kecil itu, padahal itu setan yang ada di diri kita.
Makanya kita banyak-banyak istighfar, karena istighfar kita untuk bisa menghilangkan, menghindari daripada godaan setan yang terkutuk. Kita tidak panjang lebar. Pertama, yang utama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketika malam ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat yang sangat berharga sekali, bisa menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Sangat sulit, sangat susah untuk kita melangkahkan hati kita tanpa diniatkan di dalam hati kita yang kuat. Makanya dia sering, kalau kita ada was-was, kalau kita ada ragu-ragu, doanya nggak usah repot-repot. Allahumma paksakan wanekatu, insya Allah nyampe. Ya bang, mungkin ngerti bang, Allahumma paksakan wanekatu bang. Tapi Allahumma paksakan wanekatu, oh kan sering ke bintang kan, karena nekat tuh kalau nggak nekat nggak bakalan nyampe kok. Orang udah tua begitu masih angkot, naik truk, coba kalau nggak maksa. Salawat serta salam mari kita sambungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita yang hadir malam ini dan seluruh kaum muslimin dan muslimat mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Ya, kita ketemu di sana, karena tanpa Rasulullah kita tidak bakal masuk surga. Ngandelin amalan kita, berapa amalan kita, amal sholat kita berapa, belum banyak. Kita banyakkan ngurusin duniawi, walaupun gak banyak-banyak, cepat cenget-cenget di sini dunianya diurusin. Nah, kapan kita masuk surganya? Tanpa kita dengan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mengandalkan amal sholat kita belum pasti, nggak mungkin. Maka kita jangan sampai lepas sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang saya mau satu pidato yang saya sampaikan untuk penegasan kembali apa yang telah disampaikan Ustaz Dani dan Ustaz Ramudi, supaya kita iman kita lebih kuat lagi, jangan ropok. Kita tuh di usia sudah begini, sudah usia senja, matahari sudah mau tenggelam, itu harus iman kita harus tegar, jangan loyo, jangan sekarang A, besok pagi B, pelan, tobat tomat. Sekarang tobat di masjid, keluar umat. Nah ini yang perlu kita jaga. Allah tidak main-main berarti. Kita mengaku baginda Rasulullah SAW adalah panutan kita. Ternyata kita hanya ngelek sama baginda. Kalau kita masih main-main, kita harus tegas, karena kita sudah bukan anak-anak lagi. Kita sudah orang tua, kita belum mau ajar, datang. Harus benar-benar Islamnya, Islam yang benar. Jangan Islam cuma nusuk-nusukin alam, mendingan mati sekalian. Kalau kita Islam masih nusuk-nusukin alam, karena Islam itu rahmatan lil alamin, untuk kita supaya kasih sayang kepada seluruh alam, seluruh umat. Mari kita introspeksi di diri kita masing-masing. Jangan kita imannya seperti imannya iblis.
Iblis sudah iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah. Jangan dikira iblis sudah iman. Bedanya apa? Iblis hanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesombongannya. Kalau kita cuma percaya, berarti kita percayanya masih kayak percayanya iblis, setan itu. Nah, kita harus punya tujuan. Apa tujuan kita sholat? Apa hanya cengkang-cengkir, olahraga jiwa? Kalau kita nggak punya tujuan, hampa sholat kita. Kalau contoh kita sebagai supir, pasti kalau kita awal kita sudah punya tujuan, contoh nggak ada gendong, tujuannya mantas. Nah ini kan ada tujuan, pasti semangat. Apalagi misalkan dapat dari tengah langsung ke bandara. Nah kalau kita nggak ada tujuan kayak orang bingung, sholat kita masih bingung. Berarti kalau kita nggak punya tujuan sholat, apa sih sholat tujuannya? Yaitu mencegah perbuatan yang munkar. Kalau di diri kita masih ada perbuatan yang munkar kita jalan, berarti tujuan sholat kita belum nyampe. Ini sholat tanha anil basya, ini munkar, belum sampai ke situ. Sholat kita hanya menggugurkan kewajiban. Yang takutnya karena kita sudah umur-umur seperti ini, dikala kita lagi berbuat maksiat, pikiran kosong, malaikat Israel mampir, adanya Allah akhirnya karena dicabut pedak belakang, nggak sempat istighfar, nggak sempat apa, Allah matanya membeli. Karena pengalaman saya, berapa kali saya menghadapi orang sakaratul maut, ternyata dia masih belum ikhlas sehingga tertunda, cuma cengar. Ternyata setelah kita syaratin, hasilnya alhamdulillah langsung lolos itu. Jadi kita tuh harus ikhlas. Mau dicabut sekarang ya monggo, mau dicabut nanti berapa tahun lagi ya monggo, ikhlas dulu. Gak usah kita angkat dua, saya masih punya ini, tak dua, istri saya masih muda, misalkan yang nikah lagi. Ya akhirnya otomatis cengar-cengar. Amalan itu menyakit, akhirnya terpaksa. Karena apa? Karena merasa masih cinta duniawi. Kalau kita sudah umur sekarang ini 50 tahun ke atas, sudah mulai cinta ukhrawi. Kata guru saya, kejarlah ukhrawi ini, duniamu akan takut. Ini. Tapi kalau kita ngejar dunia, ukhrawi yang nggak takut, akhirnya capek dan kecewa. Tuh. Tapi kalau kita ngejar ukhrawi, insya Allah nggak akan kecewa. Ini yang dikatakan oleh beliau guru saya almarhum sampai sekarang ini. Inilah saya hasilnya sekarang ini. Dulu saya ngaji di Tangerang saya kejar, di Bogor saya kejar, di Pondok Labu saya juga naik sepeda. Coba, bukan naik motor, naik sepeda. Karena saya kepengen apa? Pengen tolong beli ini tujuannya. Dan nggak ada saya cita-cita saya pengen seperti ini, nggak ada. Itu dengan berjalannya waktu akhirnya saya disuruh menyampaikan. Kamu harus belajar menyampaikan. Awalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai puluhan orang. Sampai alhamdulillah pernah di Purwontoro yang datang 1 lapangan. Tugasnya apa saya? Nggak ada apa-apa. Kalau Allah sudah angkat derajatnya, diangkatlah. Tapi kalau sudah diturunkan derajatnya, gampang sekali. Dengan ulah apa? Dengan ulah kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan sunnah Allah.
itu pasti derajatnya akan diturunkan. Tapi kalau kita jaga, kita istiqomah, insya Allah derajatnya kita akan dinaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yang punya dosa, kita setiap hari kita pasti punya dosa, karena sebagai manusia itu kita pasti punya dosa. Dosa kecil adalah bisa dihilangkan dengan ilmu kita, ya, dosa kecil. Yang penting tidak dosa musyrik, menyekutukan Allah. Dosa kecil seperti kita mengupah, kita yuba, kita bisa terhapus dengan ambil air wudhu kita. Itu dosanya insya Allah itu akan dihapus. Makanya sholat kita yang istiqomah, jangan ceklang-ceklang. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa yang ada di diri kita. Terus apa sih hasilnya sholat? Kerja itu kita sudah maksimal, sudah matas, sudah kalau dulu kan masih ada yang nyetok di jalan, sudah berusaha turun. Apa sih hasilnya? Harusnya itu ada hasilnya kalau sholat. Kalau sholat masih dulu, masih dulu, ya belum ada hasilnya. Hasilnya sholat adalah menciptakan ketenangan jiwa kita. Kita itu karena kita di dalam kita sholat adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal. Makanya itulah hasilnya setelah kita sholat, ya udah terserah Allah. Yang penting kita berusaha. Jangan kita cuma pikir di masjid, puterin tasbih tapi tanpa melangkah. Itu pun bisa, tapi bukan tingkatan kita, beda. Tingkatan kita tuh harus kita pikir, ya usaha. Bukan pikir terus akhirnya cuma ngambil tasbih muter. Ya dikasih cuma sesuap nasi balik. Tapi bukan untuk tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anak, itu nggak mampu. Jadi kalau kita mau yakinnya memang yakin, kita tingkatannya belum ke situ, masih jauh. Jadi harapan kita itulah supaya kita sholatnya tidak sia-sia. Kita sholat tapi nggak ada hasilnya, percuma. Hasilnya itu yang kita di luar sholat, bukan di dalam kita masjid. Kalau insya kalau di dalam masjid kita jadi orang baik, tapi di luar masjid, di luar sajadah, inilah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah, mempertanyakan kita, memantau kita. Gimana setelah menjalankan sholat di luar masjid, gimana kelakuan kita? Yang ada di kamarnya sendiri, di kamar sendiri itu iman kita bisa diuji loh. Coba kamar sendiri kita buka-buka video porno, coba masih ini enggak tergiur, masih senang enggak? Kalau masih senang berarti ya itu masih nafsu kita yang ada. Itu untuk menguji ibadah kita. Kalau dulu guru saya ngajarin, setelah video porno di depanmu, kamu sholat kepada Allah apa kepada video porno itu? Sampai kayak guru saya ngajarnya. Kalau kamu sudah membedakan Allahu Akbar tapi tidak terlintas apa yang kamu putar di video itu, berarti kamu sudah lurus kepada Allah. Tapi kamu sholat, kamu putar video porno tapi masih ingat video porno itu, berarti pikiranmu belum nyampe kepada Allah, masih ke bawah untuk kemaksiatan. Ini cara ngetesnya iman seperti itu. Kalau kita sendiri di kamar gimana? Kalau di luar banyak teman sih, insya Allah kuat iman kita. Tapi giliran di kamar sendiri dikasih cewek yang berenol, paham lulus, gimana hidup kita? Kendor apa kenceng? Tahiyatnya kenceng apa? Kita yang tahiyat bukan tahiyat yang carinya, tengahnya yang tahiyat malah. Otongnya nih yang kuat. Nah ini di sini nih untuk menguji iman kita.
Makanya Allah, marilah kita kembali kepada Allah. Yang kita banyak dosa, banyak kemaksiatan, nggak usah kita juga merasa saya banyak dosa. Istiqomah terus kita jalani, karena walaupun sedosa berlimpah, kalau kita bertobat dan nasuha, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Dengan kita niatkan benar-benar, cuma niatnya di lantai doang, di hati ditanamkan, ditegakkan. Kalau kita belum kuat untuk bergaul kepada kemaksiatan, jangan bergaul kepada orang yang maksiat. Habis lagi silahkan bergaul kepada siapapun, silahkan, kepada orang WTS, kepada orang minum. Tapi sudah kuat belum kamu misalkan bergaulan di dalam itu? Kalau belum kuat di dalam itu, kamu bergaulan di dalam lingkaran itu, ya mendingan jangan didatengin. Malah kamu bisa ke bawah, bukannya membawa, tapi malah kamu diajak bareng-bareng. Akhirnya apa? Oh iya, enak. Udah setan itu, kalau lingkaran setan masuk udah. Akhirnya lalai dengan sholatnya, lalai dengan zikirnya. Bismillah. Maka kalau kita nggak kuat, ya jangan sampai kita dekati terus, jauhin, hindari, hijrah lah. Seperti saya, alhamdulillah ya, bukan kita, untuk pengalaman saya di Bundut, di Silverbird, berhentinya saya di Silverbird gara-gara saya bawa dari hotel Mulia ke hotel itu yang di Blok M. Dibilang apa? Sebelum Bapak mencium saya nggak mau turun. Tuh, coba. Untung kok tidak selain saya yang diberikan seperti itu. Kalau saya, alhamdulillah, saya sampai bilang begini, Mbak, saya masih normal, Mbak. Saya normal loh, Mbak. Tapi saya dikuasai dengan iman saya, karena saya nggak mau berbuat seperti itu. Sebenarnya apa Mbak kok bisa mengatakan sampai seperti itu? Ternyata karena sepi, tidak ada tamu, malam itu ada tamu. Nah kalau misalnya nggak ada tamu, saya pun sepi sama-sama, Mbak. Saya pun baru nari juga kali ini. Tapi kalau nggak punya duit, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya duit, tapi mau bayarnya seperti itu, saya doain Mbak, melarat seumur hidup Mbak. Hanya ketakutan loh. Akhirnya bayar, alhamdulillah. Tuh. Jadi kita itu diuji sampai ke situ. Coba kalau model-model yang ini, bahannya mulus, siap muda itu kan Pak? Satunda, tahu nggak Satunda? Saksi juga nggak ada, ya Allah, kayak mangga mau itu coba. Apa enggak? Ini umur kita ininya. Tapi alhamdulillah dengan didasari iman, alhamdulillah kita terus dilindungi oleh Allah, karena kita selalu ingat. Padahal itu saya pakai peci loh. Itu saya bakat tuh pakai peci, masih ditawarin seperti itu loh, kurang ajar banget loh. Memang ujian buat saya sih ya Allah. Akhirnya disitulah saya mundurnya itu juga ada alasan juga, mengundurkan diri dari Silverbird. Nah itu sejarah yang saya langsung nyata ya, karena diuji dengan cewek, diuji dengan ahli, kartunya rusak, akhirnya dari bandara dapat sekian. Akhirnya bayarnya langsung, tapi saya nggak ngomong gimana, dilema tuh waktu itu. Akhirnya kalau nggak ngomong nanti gimana ya, nggak jujur. Akhirnya saya ngomong sama operasional, ini saya bandar kartunya rusak, tapi tamunya bayar sekian. Akhirnya apa? Ya tetap aja ini sama operasional, dimasukin operasional. Tapi alhamdulillah ya dapat rekah itu, jadi kita nggak merasa berbuat kesalahan, tapi karena kita benar, kita tetap aja alhamdulillah sampai sekarang ya tidak ada masalah, karena kita perbuatan yang dijaga kebenarannya. Jadi mari kita
niatan di dalam hati kita, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk meruqyah diri kita. Ya, yang diri kita mungkin masih mempunyai sifat sombong, sifat ego, sifat hasud, sifat beriri, pengkhianat, kalau kita dibuang jauh-jauh, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sifat-sifat seperti itu kita buang, jangan ada di hati kita, sehingga kita ibadah kita bisa istiqamah dan bisa menjadikan ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah wa salihah wa inna Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita cikirnya kan, kita berusaha bersatu dari jalan Rasul. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Alhamdulillah alaihi wa rahmatullahi. Walil muharrim syanahu ada muharrim al-faram syahri syahsanudin al-hidayatullah sunan kudus sunan wasilah kudus sunan kaca sunan kaca kita kaca hubungan satu suhi akhir hati syakiri dengan sisi lainnya. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan untuk dua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah tiada. Semuanya khususnya sama anak hati bapak ini waktunya akhirat lewat iman lewat iman. Ya Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahu al-Rahim al-Rahim. Rasulullah dan ada kita yang telah yang ada di situ bersyukur Allah kecil-kecil Allah tulis pada kita kita semua masih hidup bulan batas dua triliun Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
diri kita untuk mendoakan. Kadang orang mendoakan orang lain, tapi mendoakan diri kita akan lupa, sehingga kita seperti lilin kita nolong orang, tapi badan kita terbakar habis. Nah, itu jangan sampai seperti lilin. Dan kita doakan minta kekuatan Allah untuk kita bisa melanjutkan perjuangannya daripada para alim, para ulama yang telah mendahului kita dan guru-guru kita, supaya kita bisa melanjutkan perjuangan. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, jamaah kita yang ada. Ya Nabi Muhammad sebut nama orang tuanya. Mubatul iman ibatul ibadah sebut tidak akhir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. La
maghfiratan illallah Tulubi ta'alamannahu La ilaha Terima kasih dan perlu kami ingatkan atau tekankan bahwa di dalam kita la ilaha illallah itu jangan seperti kita mainan ya. Kalau la ilaha illallah, la itu tidak ada, la buang la ada. Terus adanya Allah di dalam hati kita, masukkan Allah la ilaha illallah di dalam hati kita, itu baru nyampe. Kalau cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tanpa didasari kayak kurang ajar, jadi menurunkan di hati. Terus saya dapat pelajaran kemarin baru turun di bulan Maulid. Salawat, siapa yang mau jalanin silahkan. Allahumma sholli ala
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamim hamim ya latif ya latif ya syaukul barakah Bukatrofika ya arhamar rahimin. Itu pelajaran dari pusat. Ya alhamdulillah, walaupun guru saya sudah meninggal, saya masih mengambil pelajaran terus ya bulannya. Jadi nggak putus. Tentang gurunya udah wafat, akhirnya nggak ngaji. Tentang udah wafat punya istilahnya udah ngajar atau udah dipanggil ustaz, jadi nggak ngaji. Itu nggak seperti itu. Kalau saya insya Allah saya silaturahmi sampai akhir hayat. Itu slogan saya. Kalau silaturahmi sampai akhir hayat. Sebelum kita itu makanya merem, jangan sampai putus silaturahmi. Tuh, itu aja yang saya tekankan. Terima kasih atas kehadirannya tentunya pada rekan-rekan para ustaz. Ya sudah dialog nih, harus dibenahi nih, jangan main selamat-selamat. Sudah saatnya kamu berkata nasuha. Kalau misalkan tidak kuat bergaul sama kemaksiatan, jangan ikutin. Bergaul di masjid sini insya Allah benar. Kalau di luar ya benar untuk bergaul malah. Udah dipina, udah beres-beres, udah bersih, malah kotor lagi. Itu aja saya tekankan supaya saya sayang, saya kasihan sama teman kalau terjerumus kayak gitu. Makanya jangan sampai kita kedepannya menjaga kembali. Itu pengalaman ya, buat pengalaman pelajaran utama. Jadi jangan sampai terulang kembali. Ya kita apalagi sebagai pembawa pengajian itu harus sesuaikan akal kita dan juga bisa bawa apa wara-wara sama teman sama orang dunia sendiri nggak bisa menjaga, itu akan dilaknat oleh Allah. Jangan sembarangan ya, kita kebaikan tapi dunia kita nggak bisa baik. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli wa sallim. Nah inilah yang ngaji udah pada umur-umur, sisa-sisa umur nih. Lihat nih. Ini Pak Usri apalagi nih udah 70 nih. Nih semangat tuh masih tuh. Ayo teman rekan-rekan kita di grup nih. Yang di grup tolong semangat nih. Ini umur udah 70 nih masih ngaji, masih silaturahmi nih. Woi, rekan-rekan kita yang ada di grup, ya semangat. Hah?